الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Sabilul Idika itu kan penutupan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tausun tabarakan bikirati kitab Sabilul Idikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadilahu minal a'mar li Syekh al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa asran fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu ankum khatimatu hadzal umur, penutup umur, fase umur ini. Umur yang keberapa nih? Umur yang keempat. Karena umur yang kelima itu nanti adalah masing-masing menikmati, ada yang di surga selama-lamanya, ada yang di neraka. Ini masih yang keempat. Khatimatu hadzal umuri, penutup fase umur ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada yang sia-sia kita lakukan di dunia ini. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang menyelesaikan, memberikan solusi setiap urusan kesulitan daripada saudaranya yang muslim, kurbah ini adalah kesulitan-kesulitan, problem, masalah yang dialami oleh saudaranya yang muslim, dia bantu memberikan solusi, dia bantu memecahkan masalahnya. Nafasallahu, pasti Allah akan membereskan, melapangkan untuknya pada hari kiamat nanti segala macam kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nah, jadi apabila kita di dunia ini kita membantu sesama saudara kita yang muslim, kesulitannya, permasalahannya, problem-problemnya ada di selama dia di dunia ini, maka nanti di hari akhir kesulitan-kesulitan, permasalahan yang akan kita hadapi di hari akhirat, maka Allah akan lapangkan. Itu imbalannya. Dan ketika sudah menolong, jangan berpikir nanti akan balas budi. Jangan, udah selesai gitu. Saya melihat kalau yang nggak usah jauh-jauh lah, karena memang keseharian kita melihat guru kita Abi gitu, kalau sudah nolong orang, udah aja nolong selesai gitu. Biasanya yang terjadi adalah orang itu lupa, orang itu sudah nggak ingat lagi, dan itu nggak pernah dijadikan sebuah catatan penyesalan terhadap penyesalan karena sudah menolong orang tersebut. Enggak. Nolong saja udah selesai. Adapun dapat imbalannya nanti, adapun nanti balasannya tidak diterima di dunia, nggak pernah dibahas-bahas, udah aja selesai. Nolong aja. Karena apa? Karena nggak ada yang sia-sia. Nanti pasti di akhirat lebih kita perlukan pertolongan itu dibanding kita mengharapkan balasan itu di dunia gitu. Nah, jadi jangan sampai pamrih karena apa? Karena balasan yang kita terima di akhirat itu nanti lebih kita butuhkan nanti dibanding balasan yang kita akan terima nanti di dunia ini gitu loh. Jadi jangan merasa hidup ini sempit, cuman ngerasa hidup ini cuman di dunia aja, jangan gitu loh. Karena hidup kita masih panjang dan di akhirat kita lebih butuhkan itu. Mau pilih mana? Dia balas jasa di dunia, nanti di akhirat kita nggak terima, atau udahlah di dunia lah. Nggak usah terima, nggak usah ngarep, toh nanti di akhirat kita akan terima, jauh lebih kita butuhkan gitu. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man satara musliman, siapa saja menutupi, mensatir segala macam kekurangan aib daripada saudaranya yang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi juga segala macam aibnya, baik yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Setiap orang daripada kita ini terlihat mulia, terlihat baik di sesama manusia, terlihat baik, terlihat sempurna di hadapan teman-teman kita, hanya karena Allah nutupin aib kita aja. Coba aib kita dibuka, malu kita, kelihatan aslinya. Nah, sehingga kalau kita melihat kekurangan saudara-saudara kita, ada aibnya, ada cacatnya, tutupin. Jangan disebarin, jangan dibuka. Karena apa? Dengan cara begitu, otomatis kita menutupi aib kita sendiri. Kalau kita suka membuka aib-aib saudara kita, itu sama saja kita membuka aib kita nanti gitu. Nah, siapa saja menutupi aibnya di dunia, menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi tidak hanya aibnya di dunia, tapi juga di akhirat.
Kan malu nanti di akhirat ketika diposisikan berhadapan-hadapan. Ternyata selama ini dia baik tuh ada maunya ini. Kan malu. Nah, sama Allah ditutupi itu semua. Kebohongan-kebohongan itu. Karena kita sudah menutupi aib saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiin, bahwasanya setiap nabi itu punya satu doa yang pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah. Punya doa pamungkas lah. Setiap para nabi itu punya satu-satu doa. Dan doa tadi sudah dipakai semua. Dari mulai Nabi Adam terus, semua itu punya doa yang mustajab. Dan semuanya udah pada dipakai. Ibaratnya setiap orang itu punya senjata pamungkas. Dan senjata itu sudah dipakai. Dan semua sudah dipakai, dan kecuali wa inni khaba'tu, dan sungguh saya menyimpan doa tersebut. Da'wati fi syafaati li ummati, dan sungguh saya sudah simpan tuh doa. Kenapa nggak dipakai? Nanti dipakai untuk memberikan syafaat kepada umatku, kata Rasulullah. Wahia na'ilatun insyaallahu man mata la yusyrik billahi syai'an. Dan pasti sungguh doa itu akan bisa diterima oleh kalian semua. Bagi siapa? Man mata la yusyrik billahi syai'a, yaitu bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak bersekutu, orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Artinya doa itu akan ampuh, akan bisa kita rasakan syafaat itu kalau kita meninggal dalam keadaan tidak musyrik. Itu saja kuncinya. Jadi siapa saja meninggal dalam keadaan beriman tidak musyrik, maka pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau, aku akan beritahu kalian semua ta'ala, yaitu yang pertama kali Allah akan berfirman lil mu'minin, bagi orang yang beriman, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yaitu apa yang Allah akan firmankan pertama kali kepada orang yang beriman. Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah SAW, bahwa berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bagi orang yang beriman, apakah kalian senang bertemu dengan saya? Kata Allah nih. Jadi kalimat pertama firman yang Allah sampaikan ketika berhadapan dengan orang yang beriman adalah, hal ahbabtum liqa'i, kalian senang gak bertemu dengan saya? Fayakuluna, maka semua serempak orang-orang yang beriman menjawab, ya wahai Tuhanku. Kalau kalian suka bertemu denganku, wa mahamilakum ala dzalika, apa yang kalian persiapkan untuk bertemu denganku? Mereka semua menjawab, yang kami bawa itu adalah rojaun, pengharapan. Ya, kita hanya bisa berharap, ngarap-ngarap aja. Makanya roja namanya. Apa yang kita bawa nanti menghadap Allah? Kita nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa apa? Roja, harapan aja udah. Bawa harapan. Terus apa lagi? Afwika, mengharapkan afwika, ampunanmu. Mengharapkan apa lagi? Rahmatika, rahmatmu. Mengharapkan apa lagi? Ridwanika, yaitu mengharapkan ridhomu. Jadi kita bawa itu adalah roja. Ngarep. Ngarep apa? Ngarep sama Allah dikasih ampunan, dikasih rahmat, dan dikasih ridho. Kalau kita sama Allah datang bawa amal ibadah kita, malu, minder kita gitu. Artinya nggak ada apa-apanya, asal-asalan aja. Sholat asal-asalan, wudhu juga asal-asalan, ibadah asal-asalan, amar ma'ruf juga ala kadarnya, nahi mungkar juga kadang-kadang juga enggak gitu. Malu kita bawa. Nah, yang kita bawa ketika menghadap Allah itu adalah pengharapan saja, roja. Roja apa? Roja minta rahmat, ampunan, dan mengharap daripada ridho. Lalu dijawab oleh Allah, fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku telah memastikan bahwa rahmatku akan aku berikan kepada kalian semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menciptakan jannah,
arsala Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril ila jannah, menuju surga tersebut. Faqala, begini kata Allah kepada malaikat Jibril, unzur, lihat tuh ke dalam surga. Ma'adattu fiha, apa yang sudah aku persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Fajaha, maka berangkatlah malaikat Jibril untuk menengok, melihat surga. Wa nazara ilaiha, dan melihat-lihat di sekeliling surga tersebut, dan melihat semua segala persiapan yang disiapkan untuk li ahliha, untuk penghuni surga tersebut. Qala, kemudian Nabi melanjutkan ceritanya, faraja'a, dan kembalilah malaikat Jibril ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dijawab begini oleh malaikat Jibril, fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kata malaikat Jibril, demi kemuliaanmu, tidak seorang pun yang mendengar, melihat surga illa dakhala, pasti dia pengen banget masuk ke dalam surga. Nah, setelah malaikat Jibril lihat di surga apa yang dipersiapkan oleh untuk umat Rasulullah, malaikat Jibril masuk, keluar. Dikatakan orang yang sudah melihat dan mendengar surga pasti sangat kepengen masuk surga. Fa amara biha fahuffat bimakarih, kemudian Allah memerintahkan surga. Wahuffat, dan dikelilingi surga tadi dengan hal-hal yang gak enak. Bangun malam, puasa lapar-laparan, sholat capek, lagi jalan, bunyi azan, harus ke kamar mandi, wudhu, sholat. Pokoknya banyak hal-hal yang gak nyenengin lah, yang kita gak suka. Bukan kita, nafsu. Faqala farji' ilaiha, kemudian Allah mengatakan lagi, setelah tadi surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakan, maka kembali lagi malaikat Jibril ke surga. Lihat, fanzur ma'adattu fiha li ahliha, maka lihatlah sekarang apa yang telah aku persiapkan di dalamnya untuk penghuninya. Faqala, maka Rasulullah melanjutkan ceritanya, faraja ilaiha, maka malaikat Jibril kembali lagi ke surga. Faidzan, maka tiba-tiba hiya qad huffat bimakari, surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Berbuat maksiat enak, nggak boleh. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan itu semua nggak ada, dikelilingi oleh hal yang tidak menyenangkan. Faraja ilaihi faqala wa izzatika laqad khiftu an la yadkhulaha ahadun. Kata malaikat Jibril, setelah melihat kondisi surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan oleh hawa nafsu, malaikat Jibril berkata, wa izzatika, dan demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir bahwa seorang pun pasti tidak bisa masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Artinya, ketika surga sudah mulai dikelilingi oleh hal yang tidak enak, malaikat Jibril khawatir bahwa tidak ada yang akan bisa nembus masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam.